Untuk mewujudkan ini tidak mudah, ya. Ada proses-proses yang harus dilalui. Karena dari dua orang yang berbeda kulturnya, ya masa kecil berbeda, dari keluarga yang berbeda, karakternya yang berbeda, dan disatukan dalam satu ikatan, satu rumah tangga, dalam satu komitmen yang hari ini tidak hanya komitmen dengan pasangan, tetapi dengan Tuhan. Maka komitmen itu harus dijaga sungguh-sungguh. Ya, saya percaya kalian berdua saling mengasihi, saling mencintai. Ya, saya percaya itu. Tapi kasih yang seperti apa yang kita butuhkan dalam sebuah rumah tangga? Hari ini kita akan belajar bagaimana ada satu teladan kasih bagi kita semua untuk menjaga rumah tangga kita akan tetap utuh, ya, tetap solid sampai tua nanti, sampai maut memisahkan. Pernikahan adalah satu lembaga yang Tuhan memang bentuk sendiri, ya. Kalau kita baca di Kejadian, diciptakan laki-laki dan perempuan, beranak cuculah. Jadi memang pernikahan adalah Tuhan mau, dan Tuhan sangat care terhadap pernikahan. Ya, mari kita buka di Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Perikopnya adalah kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Saya ulangi lagi, kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Ayat 22, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dia yang menyelamatkan tubuh. Karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskannya sesudah ia menyucikannya dengan memandikannya dengan air dan firman, supaya dengan demikian ia menempatkan jemaat di hadapan dirinya dengan cemerlang tanpa cacat atau kerut atau yang serupa itu, tetapi supaya jemaat kudus dan tidak bercela. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab tidak pernah orang membenci tubuhnya sendiri, tetapi mengasuhnya dan merawatinya, sama seperti Kristus terhadap jemaat, karena kita adalah anggota tubuhnya. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu daging. Rahasia ini besar, tetapi aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaat. Bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing berlaku, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri hendaklah menghormati suaminya. Ya, satu firman Tuhan yang luar biasa, bagaimana Tuhan menganalogikan sebuah hubungan suami istri sama dengan dia dengan jemaat. Kasihnya itu sama seperti itu. Kasih yang seperti itu yang harus dimiliki oleh pasangan suami istri. Ya, dikatakan bahwa istri harus tunduk kepada suaminya, ya, dan suami harus mengasihi istrinya seperti dirinya sendiri. Ya, satu ikatan yang Tuhan atur sedemikian rupa sehingga masing-masing ada satu ikatan yang erat, yang kuat. Ya, seperti jemaat dengan Kristus dan Kristus dengan jemaat. Sebab kalau tanpa kasih Kristus, kalau kasih dunia ini nggak bisa, ya akan berbeda. Karena kasih Kristus berbeda dengan kasih dunia ini. Ya, ada beberapa hal yang kita bisa pelajari bahwa dari ciri-ciri kasih Kristus. Mari kita lihat di Efesus 3 ayat 18-19 berkata, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi dalam seluruh kepenuhan Allah. Ya, Paulus mengatakan bahwa kasih Kristus itu tidak terukur dalamnya, ya, tidak terukur tingginya, lebarnya, panjangnya. Artinya kasihnya itu tidak terbatas. Tidak dibatasi oleh segala sesuatu, oleh waktu, oleh keadaan, oleh situasi dan kondisi. Ya, karena kalau kasih manusia itu ada batasnya. Ya, ada batasnya. Tapi kasih Yesus pada jemaat tidak terbatas. Sampai kapanpun
Yesus akan selalu mengasihi jemaatnya, apapun keadaannya, apapun kondisinya. Kasih itu akan terus mengalir, akan terus ada bagi jemaatnya. Nah, kasih yang seperti itu yang harus timbul dari hati Yonatan dan Jin. Ya, tidak seperti kasih dunia. Kasih dunia ada batasnya, ada syaratnya. Aku mengasihi kamu kalau begini, aku cinta kamu kalau begini. Ya, kalau itunya enggak, wah, syaratnya enggak ada, cintanya turun, cintanya luntur. Oh, udah cukup, aku enggak bisa mengasihi kamu lagi. Tapi Tuhan tidak pernah begitu buat kita. Tuhan akan selalu ada buat kita. Ya, kasihnya akan terus selalu mengalir buat kita. Itulah ciri kasih Tuhan. Jadi ya tidak ada yang bisa menghalangi kasih itu. Masalah keuangan, masalah apa, sakit penyakit, apapun keadaannya, ya akan terus kasih itu ada. Nanti sampai tua pun kasih itu tetap harus ada. Ya, kasih mula-mula kalau dia katakan. Itu yang harus dijaga terus, jangan sampai hampir lama makin lama makin kecil, tidak bisa. Harus terus dijaga. Ya, bagaimana Yonatan dan Jin waktu pertama kali Tuhan pertemukan, saling tertarik, punya hati, saling mengasihi. Kasih itu yang terus dipertahankan, itu yang Tuhan taruh di hati kalian. Jangan sampai kasih itu karena keadaan, ya. Wah, udah suami istri udah biasa kayak kakak adik, nggak bisa bisa seperti itu kasihnya. Kasih suami istri adalah suami istri, bukan seperti kakak adik. Ada orang, wah sudah kayak teman, nggak bisa. Suami ya suami, istri ya istri. Kasihnya berbeda, ya seperti kasih Tuhan. Itu yang Tuhan mau, kasih yang tidak terbatas, yang harus dimiliki oleh pasangan suami dan istri. Ya apapun yang terjadi, ya apapun. Kasihnya itu harus tetap ada, bahkan harus semakin besar, ya semakin besar, karena kasih itu bisa dipupuk, bisa dipelihara, bisa dikembangkan, ya. Tapi kasih juga bisa mati, ya. Di kitab Wahyu dikatakan bahwa kasih bisa dingin, Tapi saya percaya Yonatan dan Jin bisa mengembangkan kasih itu, menjaga kasih itu, ya. Nah, ciri kasih Tuhan yang kedua adalah di Lukas 23 ayat 33-34. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu. Yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ciri kasih Tuhan yang kedua adalah kasih yang mau mengampuni. Ya, bicara mengampuni itu sangat susah buat orang Indonesia. Enak aja, aku nggak salah kok, gitu ya. Kenapa aku mesti mengampuni? Gitu. Tapi nggak bisa. Tuhan mengajarkan kita harus mengampuni supaya kita juga diampuni. Ya, Tuhan ini mengampuni orang-orang ini dalam posisi yang sangat sulit posisinya. Dia habis disiksa, ya, dicambuk, dipukul, disalib. Secara fisik dia lemah. Secara psikologis juga lemah, ya. Bagaimana dia waktu berapa hari yang lalu masuk Yerusalem dia dilulukan Hosana, Hosana. Tapi berapa hari kemudian salibkan dia, satu pengkhianatan. Ya dikhianati, yang dilulukan awal terus dikhianati untuk disalibkan. Tapi dari hatinya yang paling dalam keluar pengampunan. Ini luar biasa, ya luar biasa. Ada satu sikap hati yang tulus, yang murni dari Tuhan untuk mengampuni setiap kita, mengampuni jemaat. Juga Yonatan dan Jin harus punya hati yang tulus untuk mengampuni pasangannya. Ya kita nggak tahu ke depan, manusia tidak sempurna, bisa salah ya, sengaja nggak sengaja. Tetapi apapun itu, ampuni dia. Ya, ada perselisihan, ada apapun, permasalahan, beda pendapat, ya bersih tegang, saling mengampuni, saling memaafkan. Saya percaya itu akan menjadi cair, akan menjadi baik, ya. Karena mengampuni itu berarti melupakan, selesai. Jadi masalah hari itu, apapun masalahnya, selesai. Di saat aku sorry, aku minta maaf, ya ampuni aku, sudah selesai.
Jangan diingat-ingat lagi. Tuhan tidak pernah mengingat-ingat masalah kita. Kita berdosa berapa kali, kita datang bertobat, minta ampun, Tuhan ampuni. Ya, Tuhan ampuni. Begitu juga Jonathan dengan jin. Kalau sudah minta maaf, ya sudah, lupakan. Ya, lupakan, maafkan. Jangan diingat-ingat lagi, jangan dicatat-catat, apalagi dicatat-catat. Wah, kamu udah berapa kali kamu seperti ini, gini, begitu. Ya, kenapa? Yang dijaga adalah janji kita kepada Tuhan. Ya, bukan hanya kepada pasangan, janji kepada Tuhan. Itu yang dijaga untuk menjaga